selamat datang kembali di channel AutoNet Max dan kali ini kita masih di Shanghai Auto 2023 atau Auto Shanghai 2023. Dan kali ini kita akan bikin salah satu mobil terbaru juga dari Chery, yaitu adalah sebuah sub-brand sebenarnya, sub-brand baru dari Chery, yaitu adalah Jayco. Ini dia mobilnya. Oke, jadi saya sudah ada di depan dari Jayco 7. Jadi ini adalah sub-brand terbaru dari Chery Group, yang mana dia menyasar pasar yang mirip-mirip dengan Omoda, tapi mungkin sedikit karakternya beda ya. Karena kalau Omoda itu lebih ke arah crossover, yang ini tuh lebih ke arah kotak-kotak. Jadi SUV, bahkan bahasanya tuh like off-road ya. Emang bisa off-road? Nggak tahu lah kita ya. Kayaknya sih nggak bisa sih, tapi ya udahlah ya. Yang jelas, Jayco 7 ini atau Jayco 7 ini adalah sebuah SUV yang dibangun dengan basis dari Tiggo 7 Plus. Dan Tiggo 7 Plus itu adalah Tiggo 7 Pro yang dijual di Cina. Jadi ya kalau di Cina namanya pakai Plus, di Indonesia atau di global tuh pakai nama Pro. Nah, kita akan bahas karena ini salah satu produk yang terbaru juga yang muncul di Auto Shanghai 2023 ini, dan kita bahas dari desain depannya dulu ya. Lampu nih yang pertama yang menarik ya. Dia tuh adalah 3 tingkat lampu yang di bagian atas ini sepertinya itu DRL dan juga sen. Sedangkan di bagian bawah ini di tengah sini ada 2 LED cube gitu ya. Dan ini sepertinya adalah headlamp dan juga lampu jauhnya. Sedangkan di bagian paling bawah ini ada fog lamp. Jadi dia tuh yang fog lampnya agak ngumpet gitu ya. Dan bentuknya ini konsisten, kotak-kotak. Jadi yang atas juga kotak memanjang, yang di tengah juga kotak-kotak, di bagian bawah juga kotak-kotak. Grillnya dia pakai grill itu yang seperti ini. Ya, orang Indonesia sepertinya akan suka. Karena dia ada chrome lurus-lurus gini banyak dan dia melebar ke samping banget ya. Ya, balik lagi mungkin orang Indonesia akan suka karena kalau kalian perhatikan banyak juga mobil-mobil yang mainstream itu yang grillnya juga diganti dengan model seperti ini ya. Kita lihat ke bagian sampingnya seperti apa. Kalau kalian perhatikan, dia tuh punya fender ini yang sedikit agak mengotak ya. Dan dia pakai ban yang kalau kalian perhatikan profilnya untuk sebuah brand China, ini profilnya kelihatan cakep ya. Dia pakai profil 235/50 R19. Yes, dia pakai velg 19 inci. Untuk SUV yang nggak terlalu gede-gede banget ya. Dan dia pakai ban yang mereknya Cooper, bukan Mini Cooper ya. Mungkin brand asal China gitu ya. Oke, kita lihat ke spionnya di sini. Kalau kalian perhatikan ya, spion ini itu bentuknya juga sama, konsisten, kotak-kotak gitu ya. Kalau kalian perhatikan di sini, ya, dia bikin kotak-kotak dan ada lampu seinnya di sebelah sini. Dan yang menarik adalah ini nih. Jadi handle-nya dia yang model flush. Jadi kalau kita kunci dia akan masuk. Cakep ya. Nah, di bagian samping ini salah satu yang menarik juga adalah profil dari pilar C-nya ini. Dia punya tarikan itu agak mengotak ya. Jadi bentuknya tuh ala-ala baby Land Rover gitu, atau baby Range Rover lah lebih tepatnya. Dan dia dikasih blackout gini, walaupun sebenarnya ini kaca ya, tapi dibikin gelap gitu. Dan di atasnya juga dia masih dikasih roof rail. Nggak ada tulisan nggak boleh dimuatin beban sih, mungkin bisa dimuatin bebannya ya. Kita lihat ke bagian belakang. Dan kalau kalian perhatikan, bentuk lampunya, samping-sampingnya, ini mirip dengan mobil apa? Yes, kalian bener. Suzuki Grand Vitara yang terbaru ya. Dia pakai lampu itu yang di bagian atas memanjang banget sampai menyambung satu sama lain, dan di tengahnya ada emblem Jayco-nya. Dan kalau kalian perhatikan di sini juga dia pakai bumper ini yang bener-bener simple ya. Jadi nggak ada yang tarikan-tarikan gimana-gimana banget, walaupun sepertinya ya dia pakai knalpot palsu. Dia ada krom-kromannya di sini. Itu model knalpot palsu dan ada sensor parkir 2 titik, ada kamera belakangnya juga. Kita lihat ke interiornya gimana ya. Oke, kita masuk ke bangku baris pertamanya ya. Kameranya saya ganti ke hadap depan ya. Nah, seperti inilah interior dari si Jayco 7. Oke, kalau kalian perhatikan, dia tuh punya layar yang vertikal dan dia tuh panjang banget ya seperti ini. Terus di bagian tengah dia tuh punya tuas transmisi yang keren banget. Ini cakep banget loh. Jadi bentuknya itu bener-bener kelihatan out of the box gitu ya. Dan dia RND di sini, P-nya di bawah. Terus ada tombol di sini seperti dial gitu. Ada on off ini sepertinya untuk on off dari audionya ya. Dan untuk ada super mood di sini, ada hazard di sini, ada 2 cup holder di sini, dan ini sepertinya bisa taruh handphone di sini ya.
dan ada konsol box di bagian belakangnya. Ini pasti bisa dilepas juga nih. Nah, dalam ke bawah, dan di bagian bawahnya ini juga kosong. Ini bisa nyambung ya. Bisa nyambung sampai sini nih. Nah, selain itu dia pakai kaca tengah spion itu yang elektrokromatik. Di sini saya nggak bisa nyalain ya, kita nggak bisa buka panoramiknya. Dan untuk panel instrumennya dia kecil gini ya, di sini. Ini yang sedikit beda sama Omoda yang dibikin nyambung ya, dia dibikin terpisah. Ya, di situ ada head-up display-nya di atas, dan kisi AC-nya ini ingetin kita sama Kia Seltos atau mungkin Suzuki Jimny ya. Dan untuk setirnya dia ada banyak tombol di sini. Jadi masih bagus ya kalau ada tombol-tombol, tapi sepertinya untuk AC dia sepertinya join sama si head unitnya. Bahan-bahan ya masih banyak banget soft touch yang di sini tuh seperti kulit gitu, ada jahitan asli. Yang di sini tuh seperti fabric kain gitu ya. Dan ini cakep banget loh. Dan di sebelah kiri masih ada si ambient light-nya seperti ini. Cakep ya. Oke, kita ada di bangku baris keduanya dari si JQ 7 ini atau JQ 7. Dan kalau ruang kepala karena dia mobilnya kotak banyak banget, tapi ini lantai agak sedikit tinggi ya. Dan kaki tuh agak sedikit naik gitu ya. Tapi at least di belakang tuh udah dikasih kisi AC dan juga ada port buat ngecas. Ada kantong-kantongan juga. Dan ada panoramic sunroof ini sepertinya yang gede banget nih. Manjang dari depan ke belakang. Cakep banget ya. Selain itu di door trimnya, kalau kalian lihat itu kelihatan cakep ya. Dia detail-detail agak kotak-kotak gitu. Terus ada audio dari Sony dan juga dia ada detail permainan warna silver seperti silver brush gitu. Cakep lah, emang sesuai dengan mobilnya yang kotak-kotak ya. Nah, si JQ 7 ini ternyata punya kembaran namanya Chery TJ1 dan mobilnya adalah ini. Ya. Lebih cakep ya? Lebih cakep mana? Antara TJ1 atau si JQ 7. Oke, jadi seperti itulah bentuk dari si JQ 7. Ini adalah SUV terbaru dari Chery, di sub baru yaitu JQ. Nah, mobil ini bakal pakai mesin itu opsinya kabarnya ada dua. Yang pertama adalah 1600 cc turbo dengan si DCT 7 cepat. Dan yang kedua adalah PHEV 1500 yang dia dipasangkan dengan transmisi DCT atau Dedicated Hybrid Transmission. Nah, yang versi PHEV kabarnya itu kalau di antara EV bensinnya potensinya bisa sampai 1000 km kalau nggak salah, dan untuk EV only itu diklaim bisa sampai 100 km akan lebih. Jadi menarik ya. Kita tunggu aja apa akan masuk ke Indonesia dengan nama JQ atau mungkin nama Chery juga. Kita akan tunggu aja. Tapi yang jelas JQ 7 itu akan adalah di pasar internasional. China-nya nanti akan pakai nama Chery dengan kode TJ1. Namanya apa kita nggak tahu karena Chery-nya juga baru akan menjual mobil ini tuh di bulan Juli atau Agustus. Jadi kita tunggu aja. Dan dimensinya mobil ini tuh punya panjang sekitar 4,5 meter dengan wheelbase 2,6 meter. Jadi sedikit lebih gede kalau kita bandingkan dengan HR-V. Oke, kayaknya itu aja dari NFX kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share ke teman-teman kalian dan juga mampir ke Instagram, TikTok dan juga website autonet.com. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Nonton terus video liputan Auto Shanghai yang lainnya.